Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau bahas close test TBI BUMN. Ini saya ada soal close test tahun lalu. Jadi soal TBI BUMN itu ada 3 ya. Ada soal close test, kemudian error recognition yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, dan reading. Nah, di tahun lalu soal error recognition dan soal close test itu masing-masing ada 20 soal. Lumayan ya. Nah, ini soalnya karena tulisannya kurang jelas, saya tulis ulang nih di slide ini. Katanya, seldom in the old history of education in Latin America, blah blah blah, attend primary school and access secondary education, which has resulted in the lack of the skill needed to find decent employment. Nah, saya akan membahasnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin ya, yang dapat dimengerti oleh pemula. Oke, kita perhatikan bahwa kalimat ini sebenarnya terdiri dari 2 kalimat. Ya, 2 frasa. Sebenarnya 2 kalimat ini itu adalah kalimat paralel ya, atau kalimat yang setara, parallel structure, yang sebenarnya ini menunjukkan hubungan sebab akibat, di mana di sini ada kata hubung nih, ada kata hubung which. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini menghubungkan antara attend primary school, nih, attend primary school, dan has resulted in the lack, dan seterusnya. Jika kita perhatikan di sini, di kalimat kedua sudah jelas ya bahwa tensesnya adalah nih, perhatikan di has resulted. Berarti apa? Has plus verb 3. Tenses yang mana nih yang has plus verb 3 adalah present. Present apa? Present perfect. Oke. Gimana ya kok kita bisa tahu bahwa ini adalah verb 3 nih? Kan ini regular verb ya. Kok kita bisa tahu ya kalau ini verb 3 bukan verb 2? Kan verb 3-nya result dan verb 2-nya result itu sama-sama resulted, karena memang result ini adalah regular verbs. Sebenarnya ini bisa dilihat dari makna kalimatnya. Tapi misalnya kita nggak tahu makna kalimatnya apa. Coba ya nanti lihat video yang di bawah ya, nanti saya sematkan di bawah di kolom deskripsi link videonya, boleh ditonton kembali. Misal dianggap has resulted, resultednya ini adalah verb 2 misalnya. Ini nggak mungkin ya. Berdasarkan aturan ini, kalau resultednya itu adalah verb 2, itu adalah nggak mungkin. Karena tadi sebelumnya adalah has. Nih, di sini. Ini ya. Semua yang bersebelahan dengan verb 3 itu harus has, have, kemudian had. Ya, have, ini have. Semuanya yang bergandengan dengan verb 3 itu adalah has, have, dan had. Jadi nggak mungkin kalau bergandengan dengan has, have, kemudian had, itu verb 2, itu nggak mungkin. Dalam konteks tenses. Jadi jelas ya. Yang mana yang has, have plus verb 3? Ya, tadi ya, present perfect. Nih ya. Ini adalah present perfect. Ingat ya, 2 kalimat ini adalah kalimat yang setara, yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, tenses antara 2 kalimat ini juga pasti setara, karena kalimatnya setara. Nah, has resulted ini adalah verb tadi katanya. Ingat, sebelum verb pasti ada subjek. Subjeknya siapa ya? Lihat di kalimatnya. Lihat di kalimat sebelumnya, di kalimat ini. Udah ada? Apakah education subjeknya? Atau Latin Amerika subjeknya? Jelas bukan ya? Jadi sebenarnya ya subjeknya adalah ada di opsi jawabannya, yaitu children sebenarnya. Latin Amerika itu hanya menunjukkan tempat. Dan education ini hanya penjelasan dari subjeknya. Penjelasan dari keadaan subjek. Jadi sepakat ya bahwa di sini subjeknya itu adalah children. Oke. Selanjutnya apa nih kalimat yang setara dengan yang kedua? Setelah subjek ada have, has, verb 3. Children, has atau have? Ya, children itu adalah have ya. Ya, children adalah have. Verb 3-nya apa nih kalau dilihat dari opsi jawabannya? Opsi jawabannya verb 3-nya itu adalah been. Been itu dari be ya. Jadi ini adalah been.
Tapi kita nggak tahu nih, nanti susunan yang benar have children be, been have children, atau yang apa. Nanti kita bahas ya. Jadi, been di sini itu bukan kesatuan dari has, have, had ya, atau auxiliary-nya. Bukan seperti di sini, has been, have been gitu ya, had been gitu. Ini have, had been ya. Kemudian ini have been. Nih. Have been gitu, terus have been, had been. Nah, yang been di sini ini bukan seperti yang tadi di bawah, bukan seperti ini, tapi been yang di sini ini adalah verb 3 dari be. Ini merupakan verb 3 dari be. Jadi, saya tulis di sini ya, subject plus auxiliary-nya plus verb 3. Jadinya children have been. Oke, kalau berdasarkan subject plus auxiliary plus verb 3 itu adalah children have been. Children-nya sebagai subject, have-nya sebagai auxiliary, dan been-nya sebagai verb 3. Apa jawabannya yang children have been? Children have been jawabannya B. Oke. Apakah sudah bisa disimpulkan bahwa jawabannya pasti B? Ingat penting sekali ini. Dalam structure grammar, kalau kita ketemu dengan kalimat tanya atau kalimat yang frasanya negatif, kita perlu mengubah susunannya jadi auxiliary plus subject plus verb. Ini kalau ketemu kalimat tanya atau frasa negatif. Kalau berubah jadi auxiliary plus subject plus verb berarti have children been gitu ya. Ini kenapa? Ini biar sesuai dengan pola inversi. Ada nggak kalimat tanya atau frasa negatifnya di sini, di kalimat ini? Yang mana? Ada nggak sesuatu yang menunjukkan kalimat tanya? Yang kalimat tanya nggak ada ya? Yang frasa negatif, sesuatu yang berbau-bau negatif? Ya. Jadi, ini perlu dijelaskan bahwa seldom di sini itu adalah kalimat yang mempunyai frasa negatif. Jadi, jawabannya bukan children have been. Jawaban yang benar adalah have children been. Berarti jawabannya C. Kalau misalnya seldomnya nggak ada, jawaban yang benar adalah B, gitu ya. Tapi kalau di sini karena ada frasa negatif, jawaban yang benar adalah C. Have children been able to. Semoga bisa dipahami ya. Itu adalah kalau tadi kita mendeskripsikan satu-satu, menjabarkan satu-satu tanpa kita tahu artinya. Tapi kalau diartikan, maksud kalimat ini adalah bahwa dalam sejarah pendidikan di Latin Amerika, anak-anak jarang memiliki kesempatan untuk menghadiri sekolah dasar atau mendapatkan pendidikan menengah yang mengakibatkan kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu artinya. Semoga bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. During the late 20th century, globalization, blah blah blah, the world economy, with multinational corporations expanding their operation across borders, fostering international trade and transforming cultural exchange on a global scale. Pilihan jawabannya was reshaping, is reshaping, has reshaped, is reshaped. Oke. Perhatikan ya kata-katanya. Ada yang menunjukkan verb-nya menunjukkan masa lampau? Nggak ada. Oke. Jadi jawabannya di sini pasti is. Oke. Karena tidak ada nih yang menunjukkan masa lampau. Kita sudah bahas ya di video sebelumnya, kalau sesuatu yang menunjukkan masa lampau itu pasti ada was-nya, ada has-nya, ada had-nya gitu ya. Ada were-nya, tapi kalau tidak menunjukkan masa lampau, ininya harus is. Ini adalah bentuk tenses-nya. Tapi perhatikan kalimatnya di sini. Ada kata during nih. Oke. During the late 20th century artinya pada akhir abad ke-20. Pada akhir abad ke-20. Sudah lalu?
Iya, sudah lalu ya ini ya. Di mana verbnya tadi di sini sudah kita yakini bahwa verbnya adalah reshape atau membentuk kembali. Terus yang expanding, kemudian foresting, transforming, ini apa ya? Ini apakah merupakan verb? Ini bukan, ini adalah penjelasan dari reshape ini. Penjelasan dari reshape itu berupa expanding, fostering, sama transforming cultural. Lihat ini ada with nih. Nah, ini with sudah kita bahas tuh di preposition bahwa penggunaan kata menggunakan itu bisa with, bisa by. With di sini menunjukkan preposition means. Ya, ini kemarin sudah kita bahas di preposition means, bisa menggunakan with, bisa menggunakan by. Ini with-nya ini menjelaskan cara reshape-nya si globalization ini. Jadi tetap ya bahwa verb-nya ini adalah reshape. Nah, kalau diperhatikan keterangan during the late 20th century, apakah itu artinya present tense? Kalimat yang biasa-biasa aja tanpa menunjukkan waktu khusus, jelas. Ini ada waktu khususnya ya, 20th century, berarti waktunya kan sudah lalu ya. Jadi, tenses apa nih kalau kayak gini yang digunakan? Buka lagi ya di videonya ya. Kalau sudah lalu, pasti past, bukan present. Jadi tadi yang awal-awal saya bilang, ada nggak menunjukkan waktunya? Jawabannya is, jelas itu adalah jebakan. Jelas during the late 20th century ini adalah sesuatu yang sudah lalu atau past ya. Kalau sudah lalu, ya pasti yang B salah, yang D salah. Pilihan jawabannya tinggal A atau C. Kita analisa satu-satu. Nah, during ini adalah preposisi yang digunakan untuk menunjukkan periode waktu di mana suatu kejadian terjadi. Berarti pakai tenses apa nih kalau during? Nih, lihat lagi ya di video ini. During. Nah, ini. During itu ada di sini. As, when, while, dan during. Jadi, during di sini pakai tenses apa nih? Pasti pakai tenses past continuous tense. Oke, berarti jawabannya A, kita sepakat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nggak C ya? Kenapa nggak has reshaped? Nah, C ini adalah present perfect tense. Perfect tense. Ini digunakan untuk menyatakan aksi yang terjadi di masa lampau dan masih berhubungan dengan saat sekarang. Ya, ini sudah lalu tapi masih berhubungan. Gitu. Sedangkan kalau yang sekarang itu adalah abad 21. Jadi memang si 20th century itu sudah lewat ya dan udah nggak berhubungan dengan sekarang. Selain juga alasan yang paling utama tadi adalah menggunakan kata during. Gitu ya. Jadi jawabannya A, yang C ini bukan ya. Nah, sebenarnya apa sih arti dari kalimat ini? Arti dari kalimat ini adalah bahwa pada akhir abad ke-20, globalisasi sedang membentuk kembali, reshape ya, membentuk kembali ekonomi dunia dengan perusahaan multinasional dengan cara memperluas operasinya melintasi batas-batas ya, kemudian mendorong perdagangan international trade, kemudian dan mengubah pertukaran budaya secara global. Itu kurang lebih artinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih oke ya? Masih on ya? Oke. Lanjut ke soal nomor 3. The government blah 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 various policies and programs aimed at improving infrastructure, enhancing public service, and fostering economic development in urban and rural areas for the past decade. Oke, lihat kembali keterangan waktunya. Keterangan waktunya di sini ada for the past decade. Yuk, kita pakai cara gampang. Lihat yang ini. Yang ini. Oke. Peraturan tenses yang pernah kita bahas ini, nanti nonton lagi ya, sekali lagi videonya yang nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi. Karena ini
pemahaman tenses yang paling gampang banget untuk dipahami secara simple bagi orang awam. Boleh ya, nanti diklik ya di kolom deskripsi yang saya sematkan. Yuk, kita pakai cara simple. Yang A, implemented. Nah, implemented ini mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena dari keterangan waktu, nggak mungkin ini adalah simple past tense. Nih, ini kan simple past tense ya. The government-nya plus langsung subject plus verb to. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini subject plus verb to ini menggunakan keterangan waktu yesterday, last night, the day before, 2 days ago. Sedangkan di sini keterangan waktunya adalah menggunakan for. Langsung aja kita lihat for untuk mana aja. Ini ada for nih. Oke. Kemudian for ada juga di sini. Kemudian mana lagi ya? Ini juga ya. Kemudian ya itu ya. Jadi ada nanti ada jawabannya yang berhubungan dengan had been ini. Kemudian ada berhubungan dengan have, has, verb 3. Ada berhubungan dengan had been, verb ing, atau has, have, verb 3. Oke. Yang A tadi nggak mungkin ya, karena ini cuma subject plus verb 2. Nah, yang B nih. Yang B has been, verb ing. Yang C had been, verb ing. Yang D was, verb ing. Yang D pasti coret. Nggak ada ya tadi di pilihan ini ya. Yang mungkin adalah had been, verb ing, sama have, verb 3. Berarti yang dipilih yang mungkin adalah B sama C. Oke, kita bahas satu-satu. Yang B, kita save dulu yang B. Kita ke yang C, had been implementing. Ini mungkin ya, karena ada kata for-nya. Nih, had been implementing, ada kata for-nya. Tapi lihat, apakah diikuti oleh frasa lain atau kalimat yang lain yang punya susunan subject verb to. Karena di sini, ini sudah dijelaskan bahwa had been, verb ing itu selalu diikuti oleh subject verb to. Ini nggak selalu ya, maksudnya pada umumnya ini akan selalu diikuti oleh subject verb to. Karena umumnya past perfect continuous tense ini selalu diikuti oleh subject verb to, baik sebelum maupun sesudahnya. Jadi jawabannya menurut cara yang simple, udah kita bisa tentukan ya, menurut cara yang simple jawabannya adalah has been implementing. Karena di sini kalimatnya nggak ada nih diikuti oleh subject plus verb to, kalimatnya datar aja. Jadi langsung has been implementing. Ini ya. Oh ini, sorry ini kelewat nih. Nih ya, nih jawabannya has been implementing. Ini. Tapi artinya apa sih sebenarnya? Artinya bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, ya, kemudian mendorong perkembangan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan selama 1 dekade terakhir. Nah, jadi ini kan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung ya selama waktu yang cukup lama, yaitu 1 dekade, dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi benar ya, masih berlangsung hingga saat ini. Jadi pakai present perfect continuous tense. Jadi jawabannya adalah yang B. Semoga bisa dipahami. Kalau masih bingung, harus tonton dulu tuh video yang ada di kolom deskripsi. Over the years, the education system blah 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 significantly with advancement in technology revolutioning teaching methods, providing students with access to a wealth of information and resources like never before. Oke, langsung jawabannya adalah evolved. Tapi kita nggak tahu apakah yang evolved, had evolved, has evolved, has been evolving. Oke. Lihat keterangan waktunya, over the years. Ini adalah keterangan waktu. Ini artinya adalah selama bertahun-tahun. Over the years ini menunjukkan bahwa perubahan atau proses yang dibicarakannya telah terjadi dalam rentang waktu yang panjang dari masa lalu hingga saat ini. Jadi, tenses apa yang digunakan? Ya,
tenses yang digunakan adalah present perfect tense yang punya rumus subject plus has atau have plus verb 3 plus object. Selain over theirs itu maksudnya kurang lebih adalah for a year gitu ya, kurang lebih ya. Selain over the years, sebenarnya di sini juga ada keterangan never before. Nih. Yang memang keterangan waktu juga dari present perfect. Nah, apa bedanya antara present perfect tense dengan present perfect continuous tense? Meskipun tadi sama-sama saya bilang menyatakan dari masa lalu hingga masa kini, yang membedakannya adalah present perfect tense untuk menunjukkan tindakan yang terjadi di masa lalu tetapi masih relevan dengan waktu sekarang. Tapi kalau perfect continuous tense ini untuk menunjukkan durasi tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Perfect tense relevan aja, tapi kalau perfect continuous itu masih berlanjut hingga sekarang. Perbedaan utama dalam keterangan waktu yang digunakan sebenarnya antara present perfect tense dan present perfect continuous tense ini umumnya sama-sama pakai since ya, pakai for ya. Ini pakai since ya, pakai for, ini juga pakai for ya. Tetapi yang membedakan adalah bahwa present perfect tense itu fokus pada hasil atau kesimpulan dari tindakan yang telah selesai pada titik waktu tertentu sebelumnya. Contohnya, I have finished my work. Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya, itu kalau perfect tense. Selain itu, keterangan waktu yang umum digunakan di present perfect itu adalah never, kemudian already, kemudian just nih ya. Never, already, just. Tetapi kalau present perfect continuous tense menekankan durasi atau lamanya suatu tindakan yang masih berlangsung sampai saat berbicara atau dalam konteks tertentu yang merujuk ke jangka waktu yang masih relevan. Contohnya, I have been working for 2 hours. Saya masih bekerja selama 2 jam gitu ya. Saya telah bekerja selama 2 jam. Selain itu, keterangan waktu yang umum digunakan itu adalah dalam beberapa kasus seperti saat membicarakan aksi yang sedang berlangsung, keterangan waktu spesifik itu dapat digunakan. Contohnya all day, recently gitu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, sukses selalu. Kita ketemu lagi di next video insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.